Bu Titik, saya nggak bisa dengar suaramu. Pasio Baby, ini konsumen kalau mau jualan kepada siapa? ibu-ibu yang punya bayi ya Pak? Huh? Halo, ibu-ibu yang punya bayi ya Pak? Ibu-ibu yang punya bayi. Ya. Apakah hanya ibu-ibu saja? Tapi pada masa pandemi ini sih saya rasa semua kalangan membutuhkannya ya Pak, karena kan Oke. untuk memudahkan cuci tangan gitu sebagai pengganti cuci tangan. Oh ya? Apakah Pasio Baby dijual hanya Ya, untuk karena itu kan saat praktis pandemi Pak, jadi saja? dibawa kemana-mana. Tidak, Tidak. tidak Pak. Iya. Nah, sekarang segmennya dia itu siapa? Ibu-ibu yang punya baby. Saya tadi bilang, saya udah lama nggak punya baby, tapi saya beli Punya. juga. Jadi segmen mereka tuh siapa? Coba saya pindah ke Sunarso. Iya, Pak. Ya, Mungkin ini semua orang kenapa tua, kalian suaranya kecil atau dari sayanya emang kecil ya? yang punya anak kecil, Pak, ditambah yang suka bepergian itu, Pak, yang hobi jalan-jalan mungkin Hmm, karena praktis. begitu ya. Kenapa? Karena praktis. Semua orang tua yang punya baby, terus mereka yang senang bepergian. Coba saya pengen dengar dari Resti. Resti bangun. Resti online. Resti masih keramas kali ya. Oke. Jadi gini, setiap produk, setiap perusahaan, kita di pertemuan pertama belajar tentang konsep produk, konsep production, dan konsep pemasaran, konsep penjualan, dan seterusnya. Ya. Ketika perusahaan menciptakan sebuah produk, mereka udah di awal tuh ya, sebelum produk itu diproduksi, mereka udah punya targetnya tuh siapa yang akan menjadi target market. Bukan, ada pandemi, yuk kita buat yuk. Enggak gitu. Ya, Pasio Baby ini sebelum pandemi sudah ada. Jadi benar targetnya adalah orang tua yang memiliki bayi. Kalau kemudian ada kakek-kakek nggak beli ini, walaupun dia nggak punya apa istilahnya nggak punya baby, ya nggak apa-apa gitu. Tapi target utama biasanya yang dirancang adalah target utama. Nah sekarang di sini ada gambar bayi laki-laki. Apakah ini untuk bayi laki-laki? Bisa jadi iya targetnya. Jadi dia menciptakan warna kuning, ada gambar bayi laki-laki ya untuk bayi laki-laki. Jadi orang tua yang memiliki bayi laki-laki. Tapi Anda cek lagi ke Indomaret, ada juga bayi perempuan gitu. Jadi mereka membuat segmentasi packaging ini untuk bayi laki-laki, packaging lainnya dengan warna berbeda untuk bayi perempuan. Saya keluar ruangan sebentar ngambil barang yang lain ya untuk memudahkan Anda memahami segmentasi seperti apa. Di kampanye pemasaran, salah satu yang akan dibahas adalah tentang segmentasi. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan teman-teman. Setiap produk memiliki segmennya. Jadi semua produk ya, semua produk tuh ada marketnya. Jual apa namanya? Kayak gini. Ada orang jual uduk gitu. Apakah uduk kan kayaknya udah khas banget Indonesia gitu. Siapa yang nggak suka makan uduk? Ada orang jualan uduk. Uduk itu biasanya dijual kapan? Pagi-pagi. Pagi, Pak. Siang emang nggak bisa jualan uduk? Bisa, Pak, depan kampus ada tuh. Siang itu ya? Iya. Malam kacang. gimana? Malam ada juga, Pak. Ada. Ada. Malam pecel lele, Pak. Lele, Pak. Nah, sekarang, oke. Pertanyaan saya ganti. Pernah nggak Anda melihat orang pecel lele itu jualan pecel lele pagi hari? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Atau martabak telur? Ya, tapi di kantin Blok M paling, Pak. Iya, ada kantin Blok M ya. Ada apa itu? Pecel ayam, pecel lele sepanjang masa ya, pagi sampai malam ada ya? Iya, benar, Pak. Oke, jadi mereka punya target. Jadi kalau yang tempat makannya permanen, mereka nggak ada masalah dengan waktu jual. Tapi ketika mereka tidak permanen, tenda atau gerobak, mereka memiliki waktu. Jualnya itu nggak sepanjang masa, nggak sepanjang waktu pagi sampai malam. Ada yang pagi doang, tergantung jenis makanannya. Bubur ayam tuh biasanya pagi ya. Uduk juga tadi kalian bilangnya pagi semua gitu. Kenapa itu? Mereka punya target. Targetnya untuk apa? Gitu. Nah, segmentasi itu macam-macam. Ada yang, sebentar saya share screen dulu, share screen lagi. Ke sini. Ya, ketika kita bicara target di sini, kita ada segmentasi demografik, ada segmentasi psikografi, ada segmentasi berdasarkan motivasi, perilaku, dan geografi. Nah, kita jelaskan dulu yang barusan, orang itu makan uduk itu buat sarapan. Kalau dia jualan pagi, berarti kan untuk sarapan. Berarti yang dia targetkan para penjual nasi uduk itu untuk orang-orang yang sarapan gitu. Bubur, terus nasi, yang lontong sayur mungkin ya, yang pagi-pagi semua itu. Bakso ada nggak jualan pagi? Jarang ya. Mie ayam juga pagi kayaknya jarang. Nah itu orang-orang itu tuh udah menggunakan konsep segmentasi. Segmentasinya yaitu biasanya perilaku. Perilaku tuh ada berhubungan dengan waktu yang tadi saya bilang, oh ini untuk sarapan. Untuk apalagi, itu lebih ke motivasi, tujuan. Dia membeli pagi itu untuk apa? Si konsumen beli pagi berarti untuk sarapan, berarti berdasarkan tujuan ya. Kalau siang, kalau malam untuk makan malam. Nah sekarang saya mau tunjukkan beberapa produk lagi dan supaya Anda bisa memahaminya dengan mudah ya. Stop share sebentar, stop share-nya gimana? Oh dari sini. Nah, Anda saya akan memperlihatkan ini. Ini apa? Ini bisa baca nggak gimana? Titik. Terakhir ngepel kapan, Tik? Kenapa? Gimana sih? Ini ada Soklin lantai. Saset ya. Saya punya contoh lain.
Ini apa ini? Ini Wipol untuk, biasanya Wipol untuk apa ini? Kamar mandi ya. Ini pun 1 saset. Ini saset juga ini. Ini saya kalau nggak ke warung, saya nggak pernah tahu bahwa Wipol itu dijual saset. Ini deket rumah saya nih ada 2 warung. Saya nggak pernah ke sana sebelumnya. Saya sering lewat, tapi nggak pernah penasaran gitu. Sampai satu ketika, saya mau nggak mau harus ke situ karena anak saya pengen jajan. Saya tercengang, oh ternyata ada yang kecil-kecil. Ini Cerelac pun saset. Kalau Anda punya baby ya, Titik kamu baru melahirkan, ini pun sama saset ini. Ya, jadi dan ukurannya kecil. Kalau bayi tahu sendiri lambungnya kan masih kecil. Ya. Beda dengan misalkan si Noverio, dia lambungnya udah besar, nggak mungkin bisa segini ya. Indomie aja dia bisa 3 bungkus. Terus saya punya lagi ini kecap Bango. Ini harganya 1.000. Ini kalau nggak salah rata-rata 1.000 ya. Wipol juga nih 1.000. Anda lihat ya. Ya, harganya rata-rata 1.000. Belum lagi nanti ini ada autan saset juga ya. Autan saset. Terus banyak banget semua produk. Ada Molto, ada sampo. Ini tahu nggak? Ini Gatsby. Anda tahu Gatsby buat apa? Buat rambut. Gel rambut. Anda bayangkan warung kecil ya, warung pinggir samping rumah, mereka jualan seperti itu. Nih ada lagi nih. Mungkin kalian udah terbiasa, yang belum terbiasa mungkin ini apa ini? Rexona buat ketek. Dan ini dia kayaknya gel juga ya, jadi mungkin diulas-ulas, diusap-usap ya. Ya, Rexona ini saya punya 1 box yang kalau setiap ke kelas saya bawa. Dan ini udah pada kadaluarsa karena belinya udah lama. Sebentar. Yang lain, produk yang lain apa ya? Kalau sampo udah biasa ya, kalau sampo saya biasa beli juga. Nah, sekarang mengapa pertanyaan saya pertama adalah mengapa perusahaan-perusahaan ini perusahaan besar Rexona ini Unilever ya. Terus di sini ada Molto juga, ini saya beli serenceng nih. Ya. Molto ini 1.000-an ya. Ini kenapa dijual dalam bentuk saset? Kenapa dalam ukuran saset? Fajri? Iya, Pak. Ya, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu menjual dalam ukuran saset? Mungkin itu Karena untuk menjangkau pasar yang menengah ke bawah juga bisa, Pak. Terus sama lebih menjangkau pasar yang inginnya itu barang yang ringkas gitu, Pak. Ketika bepergian gitu. Jadi ya lebih memperingkas aja. lebih Gitu mungkin, Pak. memperingkas. Mm. Jadi jawaban Fajri itu untuk pasar menengah bawah sama orang yang pengen praktis. Coba saya pengen dengar dari adik saya Maulani, coba. Nggak denger, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Oke. Saya beralih ke Viana deh. Vi, kenapa ya? Mungkin supaya ekonomis, Pak, atau juga kayak orang mau nyoba-nyoba dulu, dia beli yang kecil dulu, nanti kalau Oke. misalnya suka, beli yang besar, gitu, Pak. Oke. Ya. Saya coba kembali lagi ke sini.
mengenai perusahaan punya banyak alasan ya membuat produk dalam kemasan. Alasan pertama adalah segmentasi ya, karena segmentasi itu. Nah, segmentasi dengan cara saset itu pertama memang akhirnya masyarakat yang punya uangnya pas-pasan, anak kos misalnya, atau buruh, atau keluarga-keluarga lain yang mungkin uangnya itu pas-pasan ya, atau penghasilannya harian atau mingguan, mereka bisa akhirnya bisa membeli barang gitu. Akhirnya bisa membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Banyak nyamuk, beli autan, 1 saset, 1.000 misalkan. Mungkin bisa dipakai 2 kali, atau mungkin dipakai suami dan istri. Jadi ngirit. Kalau beli besar mungkin bisa, beli ukuran besar ya bisa aja. Kalau beli kecil mungkin repot ya, tiap hari harus ke warung gitu. Ukuran, tapi kan karena uangnya terbatas, jadi bisa istilahnya kerepotan itu bisa dipinggirkan. Apalagi warungnya dekat rumah gitu. Apalagi kalau dia bisa ngutang ya. Kalau ukuran besar bisa saja mungkin justru besar menurut saya lebih praktis ya kadang ya kalau itu untuk pekerjaan rumah. Kalau untuk ditaruh di rumah. Ini repot banget, harus dirobek dulu, belum lagi sampahnya banyak kayak gitu. Itu pertimbangan orang-orang. Berarti ketika kita bicara tentang ekonomis, harga yang menjadi ini kita alasan si konsumen, maka perusahaan punya alasan demografik ya, segmentasi demografik. Demografik itu ada kaitannya dengan usia, ada kaitannya dengan umur, ada kaitannya dengan status pernikahan, ada kaitannya dengan penghasilan. Ya. Kayak misalkan di sini, ini buat mereka yang punya baby, itu udah demografik itu. Ini untuk baby ini. Walaupun yang pakai bisa orang tua, tapi dia memiliki segmen. Ya, Pak, biasanya itu buat bersihin popok, Pak. Iya, betul. Tapi bukan berarti merek lain nggak bisa, kan? Bukan berarti ini untuk kebutuhan yang lain, kan? Ini saya nggak tahu, yang beli mungkin istri saya, mungkin lihat harganya, atau mungkin kenapa gitu. Jadi, kadang target itu nggak nyampe gitu. Ya, tapi yang pasti adalah si perusahaan membuat segmentasi sesuai dengan dia punya desain, istilahnya dengan konsep. Ya, jadi bicara mengenai demografik itu ada usia, terus kemudian ada hubungannya dengan jenis kelamin, pendidikan, dan seterusnya. Ya. Kalau psikografik itu tadi ketika Anda jawab, mengapa dibikin saset ya? Karena ternyata ada konsumen-konsumen yang pengen praktis. Oke. Alasannya tepat gitu. Jawabannya tepat. Nah, ini masuk orang-orang yang praktis itu kategorinya lebih ke ini, apa istilahnya? Kepraktisan. Ya, kepraktisan itu masuk ke orang-orang praktis itu masuk ke psikografik. Ini saya tinggal di rumah, saya punya keluarga saya biasa jarang pakai beli-beli saset begini. Pakai botol ya, karena buat sekali keluarga gitu. Jadi saya pakai clear, istri saya pakai clear, anak-anak saya juga pakai clear gitu. Nanti kadang-kadang kalau yang belinya istri saya mau pakai apa? Sunsilk. Ya udah, akhirnya satu keluarga pakai Sunsilk. Bisa ngikutin ya, mungkin ini terjadi di keluarga kalian juga. Pernah juga, saya punya satu merek, anak saya punya satu merek, istri saya punya satu merek. Ada kalanya begitu gitu. Tapi ada kalanya ya satu merek untuk semuanya. Jadi kita nggak punya preference tertentu tentang kebiasaan ini. Nah, kebiasaan itu masuk ke perilaku. Ya, ke perilaku. Nah, balik lagi tadi soal psikografik. Di rumah saya tinggal ada ponakan. Ponakan saya tinggal serumah.
Kalau saya masuk ke kamar mandinya, dia beli sampo serenceng panjang. Yang dia pakai 1 hari 1. 1 hari 1 dirobek gitu. Yang kadang saya ngomel karena apa, dia lupa buang sampahnya masih ada di lantai. Itu mungkin dia berpikir praktis gitu. Ya. Maksud saya dia udah punya penghasilan, kenapa enggak pakai botol aja gitu. Tapi mungkin harga bukan yang dia pertimbangkan, tapi mungkin lebih ke praktikal itu. Ya, jadi segmentasi psikografiknya dapat gitu. Saya ambil contoh lain, saya kalau traveling, misalkan saya pergi camping gitu 4 hari, maka saya akan bawa sampo saset 4 biji. Satu hari satu. Tujuannya apa? Yaitu tadi praktis. Nah itu kata praktis itu bisa saya gunakan ketika saya bepergian. Tapi untuk di rumah buat saya yang praktis adalah botol. Jadi maksud saya kenapa saya menjelaskan ini, kondisi setiap orang berbeda. Praktikal yang dimaksud bisa aja berbeda ukuran, berbeda standar bagi setiap konsumen. Oke. Sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Nah ini Anda harus, karena kalian nanti akan memilih satu merek apapun yang kalian anggap itu kalian itu adalah marketer, ya Anda adalah orang pemasaran dari si produk tersebut, apapun mereknya, apapun produknya. Anda harus berpikir bagaimana kalian membuat sebuah kampanye yang ditargetkan, ditujukan kepada 1 atau 2 segmen tertentu gitu. Ya. Segmentasi ada kaitannya juga selain tadi dia punya gaya hidup, ya, personality, ada gaya hidup, lifestyle, ada personality. Personality itu kayak ada orangnya ceria, ada orangnya pendiam, pemalu, extrovert, introvert kayak gitu. Terus segmentasi juga berkaitan dengan kalau di demografik ada jenis kelamin, ya laki perempuan. Di segmentasi itu ada segmentasi psikografik itu ada yang disebut dengan sexual orientation, gitu ya. Kalau kalian pergi ke mall atau kalian pergi ke mall ya, ke butik-butik mahal mungkin, itu banyak banget produk-produk ini buat laki atau buat perempuan kayak gitu ya. Ini masuk adanya di segmen produk laki-laki gitu, tapi kok desainnya, tapi kok bahannya kok kayak buat perempuan ya. Nah itu tengah-tengah itu dia menggunakan psikografik ya. Jadi tidak untuk laki banget, tidak untuk perempuan gitu. Jadi in the middle gitu. Nah itu juga psikografik masuk. Motivasi, cara memahaminya lebih kepada orang ini membeli barang untuk apa sih gitu, alasannya apa, motifnya apa. Saya beli autan saset karena saya mau ronda. Itu udah tujuan itu. Karena mau ronda. Gampang kan? Udah selesai. Nah, terus ronda saya lagi kapan? Ya bulan depan. Kalau saya beli botolan, ntar kadaluarsa duluan gimana ya? Mendingan beli 1 aja. Untuk malam ini mau ronda. Bulan depan dia beli lagi 1. Ya itu udah motivasi. Memotivasi membuat perilaku orang membeli itu berbeda-beda. Ini motivasi saya untuk membeli baby tissue ini untuk apa? Untuk digunakan pada bayi saya gitu. Itu udah motivasi. Targetnya bukan demografik ini untuk anak-anak, bukan. Karena yang menjadi target utama adalah ibu-ibu. Karena bapak-bapak tidak membeli perabotan, kebutuhan baby itu enggak sama bapak-bapak. Nah, maka target utamanya adalah ibu-ibu yang memiliki bayi, benar? Nah, target motivasinya apa? Segmentasi berdasarkan motivasinya apa?
untuk digunakan pada bayinya gitu. Ya ini saya lengkapin kata di sini segmentasi. Terus di sini ada segmentasi lagi. Ups. Dan yang terakhir juga segmentasi ups. Hey. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Motivasi? Saya Pak, membeli. izin nanya, Pak. Boleh, silakan. Kebetulan saya kemarin waktu Bapak ngebahas Trismi mencari tahu soal Unilever dan produk-produk yang dia keluarkan, termasuk sampo-nya. Mungkin nggak Pak, Unilever itu menggunakan segmentasi psikografi, karena yang saya lihat misalnya kayak Trismi. Trismi itu iklannya lebih ke wanita yang elegan. Nah, sementara di Unilever juga dia ngeluarin Clear, tapi Clear itu lebih ke saya lihat Agnes Monica, kayak logis gitu orangnya. Nah, terus habis itu ada juga Sunslick yang emang wanita yang pengen rambutnya panjang, hitam, lebat gitu, Pak. Apakah Unilever itu sudah mensegmentasi produk samponya dengan segmentasi psikografi, Pak? Iya. Yang di sampo. Iya, betul. Jadi Sunsilk itu sebetulnya mereka lebih ke remaja. Awalnya itu remaja. Ya. Terus kemudian kalau misalkan Clear itu untuk beda dengan sampo-nya si Sunsilk karena mereka lebih kepada mencari yang kalau Clear itu untuk sampo ketombe, arti ketombe. Beda lagi. Saingan dia Head and Shoulder gitu. Ya beda ya. Terus kalau Tresemme apa tadi kemarin Tresemme untuk mereka yang emang udah istilahnya untuk menengah atas dan mereka yang udah mature, yang udah dewasa muda itu masuknya ke sana. Gitu ya. Emang berbeda. Jadi mereka menggunakan ada demografik, psikografik itu udah masuk. Oke? Ada gimana udah bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Mereka Pak. emang berbeda, jenis konsepnya berbeda. Terus si siapa tuh Anggun itu samponya apa kemarin tuh? Jadi duta sampo lain, dia Pantene, Pak. Oh, Pantene. Pantene itu PNG ya, bukan Unilever ya? Atau PNG, Pak. Oh, PNG. PNG ya? Ya. Beda lagi ya. Protect and Gambler itu saingan ketat sama Unilever. Dia menggunakan Anggun, dia pengen menunjukkan bahwa emang itu produknya produk kelas dunia gitu. Oke? Nah, teman-teman kita lanjutkan. Jadi kita ngomongin target ini harus paham di mana perusahaan jangan sampai salah strategi berkomunikasi dengan siapa gitu. Kalau ngomongin si Agnes dengan Clear, dia pengen menunjukkan apa gitu. Jadi pemilihan si model ini untuk memperkuat segmennya mereka kepada siapa gitu. Nah itu kan dia Agnes kan muda terus energik ya, sering bergerak gitu. Itu orang gampang bergerak tuh biasanya ketombenya jadi banyak karena apa? Keringetnya banyak gitu. Ya sementara Tresemme bener nggak sih tadi saya bilangnya apa? Kayak minggu lalu udah bener ngomongnya, sekarang jadi salah lagi. Nah kalau Clear berbeda targetnya ya. Oke. Dari situ kalian bisa paham mudah-mudahan. Nah kemudian yang ingin saya bahas adalah ISAS. ISAS saya udah bahas belum sih ini? Saya lupa ingat. Kayaknya udah ya. Sudah, Pak. Udah bahas ya. Nah, sekarang ketika kita bikin kampanye dari ISAS ini, saya akan pindahkan, ini saya akan stop share dulu.
Saya akan menggunakan gini. Apakah PPT saya sudah terlihat? Saya menggunakan PPT kosong. Nih, teman-teman, saya akan ulangi lagi apa itu ISAS. ISAS itu tahap-tahap perilaku konsumen ya, yang berkaitan dengan perilaku online. Ini secara umum bahwa perilaku konsumen seperti ini di saat sekarang ini ya, ketika jadi ada ISAS. Ada berapa 5 ya? Ini ada tahap-tahapannya. Ketika kita membuat kampanye, misalkan saya pakai ini ya. Di sini ada interest. Di sini ada search. Di sini ada action. Di sini ada share. Nah, si perusahaan itu mereka harus tahu tahap-tahap perilaku konsumen tersebut. Jadi maka ketika kita bicara objektif, kampanye itu objektifnya apa? Misalkan itu kenapa dia harus paham. Saya udah jelaskan mengenai ini ya, situation analysis, guys. Udah belum? Di tahap-tahap itu ada yang product life cycle udah saya jelaskan belum? Sudah ya? Nah, ini kan ketika dia mau bikin misalkan sebuah perusahaan, nah ini saya akan tunjukkan cara membuat kalimatnya. Misalkan dia pengen tahap attention doang. Jadi pertama yang harus dilihat adalah ini produk baru atau produk lama. Produk baru atau produk lama, ya. Karena kalimatnya akan menjadi berbeda. Kalau dia itu adalah produk baru, contohnya gini. Ini untuk attention ya. Karena untuk attention saya coba warna yang lainnya saya ganti dengan let's say ini ya. Attention. Jadi produk baru atau produk lama. Jadi tujuannya ini. Kalau untuk produk baru ya, saya biar jelas, untuk menciptakan. Nah, gitu. Untuk menciptakan atau membangun apa? Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Menciptakan, membangun, terus apa lagi? Untuk menciptakan atau membangun attention konsumen terhadap produk, katakanlah produk X ya, produk X. Nah ini kata ini penting banget nih. Untuk menciptakan attention. Attention di sini di mana? Ini attention ini tahap pertama. Konsumen terhadap produk X hingga, nah ini kita harus misalkan hingga 50% dalam 3 bulan masa kampanye. Oke. Attention terhadap produk X hingga 50%. Lihat. Dalam 3 bulan. Kalian perhatikan kenapa saya mewarnai kalimat-kalimat ini. Ya. Untuk menciptakan. Kalau itu produk lama, saya akan rubah menjadi gini.
Ya ini mungkin saya pindahin begini. Kalau ini produk baru begini. Nanti saya akan tanya, kenapa bukan menciptakan, untuk meningkatkan atensi konsumen Oke, ini contoh membuat kalimat tujuan. Ya, kenapa begini? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya produk baru dengan produk lama dalam membuat tujuan? Gimana? Saya stop share. Saya kembali. Coba Amalia. Iya, Pak. Iya, apa Pak. akan produk lama dengan produk baru? Kalimatnya tadi apa? Jadi kalau untuk produk baru itu, kita itu berusaha gimana untuk mendapatkan atau menciptakan, membangun attention dari para konsumen. Jadi gimana attract kita tuh supaya kita tuh bisa menarik para konsumen itu, mereka tuh tertarik sama produk yang baru gitu. Namanya kan kita bikin produk baru, Pak. Jadi butuh struggle yang lebih struggle yang lebih kuat gitu dibanding dengan produk yang lama. Kalau produk lama itu gimana kita mempertahankan apa yang perhatian yang udah diterima sama si konsumen itu. Kalau tadi Bapak itu kan udah dikenal, terus gimana kita meningkatkan atensi dari yang 50% ke 75% itu gitu, Pak. Jadi gimana kita mempertahankan gitu, Pak. Adni, coba. Makasih, Amal. Adni, Ya, coba Pak. bagaimana, paham nggak kamu? Ya, jadi kalau yang untuk produk baru itu kan memang perlu mengedukasi market, Pak. Exactly. Jadi market memang baru kenal gitu ya. Jadi untuk baru. Nah, sedangkan kalau produk lama ini mungkin bisa dilihat, Pak, kalau memang dia seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Amalia, kalau memang ternyata edukasi market tersebut dirasa masih kurang, maka itu untuk meningkatkan edukasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sama kalau memang ternyata sudah baik tadi untuk mempertahankan citra brand itu di kalangan masyarakat, atau ya kemudian untuk mengarah ke langkah selanjutnya, yaitu mengubah dari sekedar mengetahui ke aksi, ke konversi, Pak, ke pembelian. Belum, kita baru attention. Ya. Ini masih pada level attention. Ya, jadi untuk tadi Pak, untuk meningkatkan attention-nya atau untuk mempertahankan citra brand itu di masyarakat, Pak. Oke. Ya, produk baru itu untuk menciptakan, membangun attention. Sementara produk lama itu untuk meningkatkan. Ya. Kita tahu ada Rinso gitu. Tapi Rinso ini punya varian baru loh. Butir-butirnya sekarang metalik. Nah, itu artinya dia harus kembali lagi ke produk, kita harus mentreatment komunikasi kita, promosi kita itu seolah-olah mereka produk baru. Bukan seolah-olah, karena emang produk baru, varian baru. Ya, Rinso dengan butiran metalik misalkan gitu. Itu kan orang nggak tahu. Nah, ini bagaimana untuk menciptakan, membangun attention. Anda harus ingat tentang pepatah gini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, gitu kan. Nah,
mereka harus selalu memperbaiki. Ada produk baru, langsung bikin kampanye bagaimana produk itu dikenal. Nah, ini ini kalimat ini akan sama ya. Ini kebetulan saya coba ini akan saya ini dulu duplikat. Tahap berikutnya adalah yang orange yang di sini, yang attention yang ini. Coba Mas Eko monitor. Baik, Pak. Coba bikin untuk meningkatkan tujuannya adalah interest. Ya, interest ya. Ini tadi Aisyah tahap kedua nih. Untuk produk baru kalimatnya kira-kira gimana ya? Untuk menciptakan atau membangun interest konsumen, Pak, misalnya. Oke. Konsumen X, terhadap produk X, hingga misalnya 50% dalam masa kampanye seperti itu, Pak. Oke. Itu produk baru. Untuk produk lamanya mungkin untuk meningkatkan interest konsumen terhadap produk X dari 50 ke 75 dalam 3 bulan masa kampanye seperti itu. Apa tadi? Intention benar ya? Interest, Pak. Intensinya. Sorry. Interest kok gue nulisnya begitu. Interest, ini interest. Bisa mengikuti semua interest. Tinggal sekarang kalian yang harus dipahami adalah apa sih attention. Attention tuh dari yang tadinya cuek, yang tadinya nggak tahu, menjadi tahu gitu. Interest tuh ketertarikan, menarik gitu. Dia tuh jadi tertarik dengan produk itu. Sekarang gini, saya pergi ke supermarket, saya pergi ke Transmart 2 hari yang lalu. Saya lagi jalan, tahu-tahu ada orang ngasih sesuatu ke saya. Saya boro-boro nengok gitu, boro-boro menerima sesuatu itu. Saya langsung angkat tangan, saya jalan. Artinya apa itu? Saya nggak punya interest sama sekali. Entah alasannya apa, mungkin karena saya buru-buru atau karena saya males atau apa. Yang pasti adalah di situ saya tidak memiliki interest. Bener ya? Jadi sama sekali nggak bergeming gitu. Sama sekali saya nggak bergerak, sama sekali saya nggak noleh, saya nggak nanya, nggak apa. Nah, beda gestur ketika saya tertarik. Pak, ini ada produk baru. Oh, ya. Minimal saya akan merespon orang itu. Meresponnya apa? Misalkan ketika dia membagikan brosur, saya akan menerima brosur itu. Itu bentuk interest. Interest lain, mungkin saya akan mendengarkan si Mbak itu bicara. Oh ya, produk apa Mbak? Khasiatnya apa? Itu udah menunjukkan interest. Apalagi saya tanya, oh ini harganya berapa? Itu udah masuk tuh ya, udah ketika kita nanya-nanya lebih lanjut, itu udah masuk ke search. Kita searching information. Searching information itu bisa nanya ke si orangnya, bisa juga kita browsing, bisa juga kita nanya-nanya ke orang lain, itu udah bentuk search. Artinya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian mereka interest. Interest itu ketika kita meluangkan waktu gitu loh, apa istilahnya berpaling, memalingkan perhatian kita kepada sesuatu itu. Itu udah interest, lalu search ketika kita nanya-nanya. Begitukah? Ada pertanyaan sampai situ? Ini siapa yang hari ini atau seminggu ini menerima SMS entah dari Burger King, dari penjual apartemen, atau dari apa gitu? Ada yang menerima surat itu? Ada nggak di SMS? Sebentar, handphone saya mana lagi? Ini saya punya 2 handphone ya. Satu Telkomsel, satu. Kenapa? SMS dari KTA biasanya, Pak. KTA ya.
Oh ini dari Satgas COVID ya. sebentar. Oh apa tugas apa tadi Satgas COVID? Benar Pak. Sering banget ya. Iya dia secara rutin kirim. Sebentar saya. Aduh ini kalau handphone saya dipinjam anak saya ini udah saya bersihin muncul lagi. Terus dia subscribe semua game yang ada di YouTube. Aduh Masya Allah. Sebentar ini sama ada. Berarti Pak. Kenapa? Sama Pak. Jadi di apa email saya itu kadang-kadang subscribe-nya banyak itu YouTube apa kan kelihatan itu pakai anak. Masya Allah benar. Sebentar, saya sering kehilangan data juga. Ini ada nih. Samsung ID, penawaran terbatas beli Galaxy Note 20. Kalau saya membaca SMS ini, itu menunjukkan saya tertarik. Kalau saya membaca SMS ini, saya menunjukkan tidak tertarik. Gimana? Yang benar yang mana? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Kalau dibaca tuntas, berarti tertarik, Pak. Kalau dibaca begitu tahu, wah ini pintas gitu, berarti tidak. Biasanya kan ada untuk link lanjutan atau gimana gitu, Pak. Oh gitu ya. Lanjutan. Coba ya. Ini saya baca lagi ya. Ini fasilitas pinjaman bagi pengguna kredit card dengan 0,65% bisa juga mobil dengan 0,8. Saya pada tahap apa itu? Attention, interest, atau search? Intention, Pak. Saya baru attention. Saya belum tertarik. Ini biasanya ya, SMS gini, udah saya langsung, tanpa saya baca, langsung saya hapus. Itu nggak masuk ke attention. Karena apa? Saya cuma lihat, oh ini jasa pasang CCTV hapus, Anda butuh KTA, saya hapus, info KTA saya hapus, ada optik melawai saya hapus, 24 mahir saham syariah saya hapus, itu belum masuk ke attention. Saya langsung hapus. Ya, langsung saya hapus. Nah, ketika misalkan ada Burger King, oke. Oh, Burger King, oke. Saya buka. Yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Oh, beli 1 gratis 1 mozzarella cheeseburger plus ice mango peach hanya 50.000 tukar SMS hari ini. Ya iyalah, tukar SMS. Berarti gue harus ke Burger King ya dong. Attention udah masuk, interest atau enggak? Udah interest, belum, tapi interest. Udah interest. Saya bilang, ya harus ke sono ya. Udah interest tapi nggak sampai Search. Belum sampai search, belum sampai bergerak. Bisa ngikutin? Ya. Yang dimauin oleh maka tujuan dari kampanye ini untuk apa gitu. Kalau misalkan dia tujuannya untuk sampai interest, maka yang membuat untuk orang itu, saya udah interest, tapi supaya orang bergerak seterusnya gimana? Sebelumnya saya menjelaskan bahwa perilaku orang tuh nggak dari interest, nggak selalu ke search, nggak selalu ke action, nggak selalu linear, tapi bisa juga dari interest ke action, bisa juga langsung ke share ya. Nah, bisa aja saya tertarik, lalu karena saya nggak mungkin
Lalu saya nggak mungkin take action. Saya lalu bagiin ke teman saya. Ini lu ke Burger King Gih. Lu kalau lu lapar atau lu dapat informasi ini enggak? Burger King gratis beli satu gratis apa gitu. Nah, itu kita udah langsung share gitu. Nah, ini artinya nggak selalu linear ya, nggak selalu AISAS gitu, bisa aja I share gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Andaikan ini duplicate lagi. Yang kita warnain ini adalah yang search. Nah, dari search, saya mau tanya, nih Pak Chandra, monitor. Pak Chandra. Ya, Pak. Coba bikin kalimat. Bisa ya, saya coba Pak Chandra bikin kalimat produk baru kayak gimana? Produk baru untuk menciptakan bagaimana agar konsumen mencari terhadap produk-produk hingga sampai 50% dalam 3 bulan masa kampanye. Sedangkan untuk produk lama, untuk meningkatkan konsumen agar mencari terhadap produk dari 50 hingga 75% dalam 3 bulan masa kampanye, Pak. Mohon maaf, sinyalnya jelek, Pak. Oke, nggak apa-apa, cukup kok, Pak. Search di sini bukan search produk ya, tapi lebih ke search atau seeking information. Bukan jadi search mungkin mencari barang. Informasi ya, Pak ya? Ya, mencari informasi terkait mencari produk yang informasi. ditawarkan. Ya. Betul. Dan seterusnya. Jadi sampai 3 tahap ini udah paham ya. Tahap keempat pun sama, tahap kelima pun sama. Cuman kalimat-kalimatnya akan bisa berbeda. Enggak selalu menggunakan persen, bisa saja jumlah. Kayak misalkan gini, contoh ya, ketika akan kampanye, semua informasi tentang produk itu kita bagikan, entah itu di website, entah itu di sosial media. Lalu di situ dituliskan juga, untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi WA sekian, email begitu alamat emailnya, atau hotline ya, telepon free bebas biaya, nomor teleponnya sekian sekian sekian. Itu kita bisa menggunakan misalkan untuk menciptakan 100 pertanyaan atau untuk mengundang 100 penanya. Begitu? 100 penanya. Jadi yang pasti kita menggunakan kata-kata kuantitatif di situ. Bisa persentase, bisa juga jumlah, kayak gitu. Anda mungkin pernah datang ke sebuah event marketing, MC bilang begini misalkan, ayo siapa yang mau nanya soal produk ini? Yang nanya dapat hadiah, kayak gitu ya. Itu tuh untuk menciptakan search di situ. Atau misalkan MC bilang, saya punya 3 hadiah untuk 3 penanya. Nah itu tujuan MC itu kemana? Ke attention. Gitu ya. Nah, atau ada juga, ini saya punya produknya nih, gitu. Kalau mau beli sekarang, diskon 50%. Itu udah ke action. Masuknya udah ke action. Jadi menciptakan pembelian. Atau
Ayo, yang sudah membeli produknya, gitu. Yang sudah membeli produknya, ayo selfie dengan produk yang udah dibeli, lalu kirim ke nomor WA ini. Nanti panitia akan memilih foto yang paling keren. Nah, itu udah masuk ke share. Ya, foto terus dikirim ke di YouTube atau di Instagram dengan hashtag gitu kan, dengan hashtag nama produk dan seterusnya. Nanti kami panitia akan memilih mana foto selfie terbaik. Itu udah bagaimana menciptakan ini share gitu. Sampai situ bisa dipahami. Jadi angka 50% ini adalah atau angka 50% hingga 75% adalah itu sebuah kuantitatif ya. Jadi nggak selalu menggunakan presentasi, bisa juga yang lainnya. Nah, sekarang saya tutup dulu. Saya mau ngobrol lagi sama Anda. Leni. Ya, Pak. Len, pernah dengar kata smart? Smart yang ada di Excel, Pak. Smart, S-M-A-R-T. Pintar. Kayak Iya. mana nih, Pak? Ya. Smart TV, smartphone. Nah, smart aja ya. Jadi, teman-teman tolong perhatikan. Kembali lagi saya share di sini. Ketika kita membuat kalimat tujuan, maka ada rumus yang biasa dipakai, yaitu SMART. SMART itu apakah? Ternyata SMART itu adalah akronim. Ya, jadi SMART itu adalah, S itu apa? Spesifik. Ya. Spesifik. M itu apa? Measurable. Oke. Search itu apa? Attainable. Apa, Om? Smart. Achievable. R apa? Relevan. Relevan. T apa? Ya. Jadi ini yang disebut dengan SMART. Formula SMART. Sampai sini bisa mengikuti? Nah, ini pada umumnya tujuan itu harus menggunakan SMART formula. Berat badan saya misalkan sekarang 80. Saya ingin menurunkan berat badan. Ya, saya kembali lagi ke Anda. Saya mau tanya ini Aprilia. Itu panggilannya apa sih? Lia, Nur. April, Pak. April. Ya. April. Berat badan saya 85. Iya, Pak. Saya pengen menurunkan berat badan. Ya. Coba buat kalimat objektif menggunakan rumus SMART. Saya. Bentar, Pak. Menyontek kemana sih? Dalam bentuk dalam kalimat dalam ini ya Pak, yang SMART itu spesifik. Iya, saya.
Ya, kenapa saya? Saya ingin Saya ingin menurunkan berat badan. Oke, spesifik, ya. Saya ingin menurunkan berat badan. Ya. Dalam jangka waktu 1 bulan. Bisa, Timely. Pak, gitu. Time-nya udah. Tapi belum smart itu. Spesifiknya udah, T-nya udah, M-nya udah, spesifiknya udah, S-nya udah. Oh. T-nya udah. Saya ingin menurunkan berat badan 80 kg dalam 3 kg dalam waktu 1 bulan. 3 kilo dalam waktu 1 bulan. Iya. Apakah spesifik? Berat badan spesifik. Ya, achievable nggak 3 kilo dalam sebulan? Bisa, Pak. Bisa. Reasonable nggak? Iya, Pak. Reasonable. Terus terukur nggak? Iya, Pak. Terukurnya oke. Bisa kan? Diukur 3 kilo berarti sebelum program dimulai, kita udah timbang badan dulu kan? Iya. Setelah 1 bulan kemudian, makanya ada time frame itu. 1 bulan kemudian ditimbang lagi. Nah, itu smart namanya. Nah, kembali lagi ke contoh yang tadi kita buat bersama. Attention ini spesifik. Ya. Jadi ISAS ini adalah spesifik. Saya ingin meningkatkan action. Saya ingin meningkatkan pembelian. Saya ingin meningkatkan jumlah follower. Gitu ya. Terhadap produk X hingga 50%. 50% itu apa? Ya itu tadi measurable-nya. Nanti dalam 3 bulan, masa kampanye 3 bulan itu time frame. Dengan cara ini kita bisa mengukur nanti kampanye kita berhasil atau tidak berhasil. Kalau dalam 3 bulan ternyata setelah dievaluasi, ingat ya di kampanye itu langkah terakhir adalah mengevaluasi. Kita berhasil atau enggak kampanye kita gitu. Sama juga untuk produk lama. Ya ini ada ISAS. Attention, Interest, Search, Action. Oke. Contoh lain yang akan saya coba bikin ini dulu, duplikat slide. Ini kita bikin abu-abu. Sekarang action. Jadi action itu adalah tindakan yang dikehendaki oleh si perusahaan yang diharapkan dilakukan oleh si konsumen. Berupa pembelian kah? Berupa apa ya? Ya biasanya pembelian ya. Maka di sini bisa disebut nih tentang action-nya itu apa? Misalkan pembelian ya. Ya atau misalkan menciptakan pembelian gitu. Pembelian terhadap produk X hingga 50% dalam 3 bulan masa kampanye. Yaitu maka harus dihitung barang yang meningkatkan pembelian ya dalam 3 masa kampanye. Ini nggak harus berupa pembelian, bisa juga untuk meningkatkan penjualan, gitu ya. Bisa juga untuk, jadi tadi saya bilang bisa juga misalkan pendapatan
Ya, pendapatan bisa juga jadi kata si apa namanya? Pendapatan atau penjualan atau apa tadi? Pembelian atau keuntungan. Nah, sekarang saya mau minta tolong. Antik bangun. Tik, monitor. Bobo ya. Isti. Ya, siapa? Coba. Ada, Pak. Siapa ada itu? Antik, Pak. Antik, kamu pilih pendapatan ya. Sementara Isti bikin penjualan. Ya. Kalimatnya seperti apa yang baik, yang benar. Nah, berikutnya saya panggil lagi Mas Eko untuk pembelian. Terus saya mau Ning untuk keuntungan. Produk baru dan produk lama. 2 menit selesai. Buat tujuan kampanye untuk stage action. Spesifiknya adalah pendapatan, penjualan, pembelian, dan keuntungan. Isti penjualan, Antik pendapatan, Eko pembelian, dan Ning keuntungan. Sudah siap? Ya, gunakan smart formula. Mulai dari Antik. Bu Antik sudah? Untuk produk baru ya, Pak. Untuk menciptakan pendapatan produk X. Pendapatan produk. Menciptakan pendapatan perusahaan hingga 50% dalam 3 bulan masa kampanye gitu, Pak. Produk X-nya harus disebutkan. Untuk menciptakan pendapatan perusahaan dari produk X, dari produk shampoo gitu. Produk X aja udah. Produk X hingga 50% dalam 3 bulan masa kampanye. Oke. Apakah bisa menggunakan kata 50%? Dalam hal ini Anda bisa menyebutkan 50% dari mana gitu kan, belum menciptakan 50% itu apa? Kita nggak punya batasannya itu 50% dari perbandingannya dengan apa. Tinggal disebutkan aja pendapatan berapa gitu. Coba diulangi. Untuk meningkatkan pendapatan produk baru dulu. Untuk menciptakan pendapatan sebesar 50 juta. Betul. Dalam 3 bulan. Ya. Terhadap produk X selama masa kampanye. Gitu. Oke. Bisa seperti itu. Untuk produk lamanya? Untuk produk lamanya, untuk meningkatkan pendapatan sebesar
100 juta. Enggak begitu. Meningkatkan. Kalau kata meningkatkan berarti lebih tinggi kan, Pak? iya. Jadi kalimatnya gimana? Lihat contoh. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan ya, dari produk X. Dari produk X. Ya. Sebesar 100 juta. Ya. Tapi itu bukan meningkatkan. Kalau meningkatkan tuh kita harus punya angka dasar dulu. Dari berapa sampai berapa gitu. Oh, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari produk X dari 50 juta ke 100 juta. Iya. Dalam waktu 3 bulan masa kampanye. Iya, seperti itu. Kurang lebih begitu caranya. Ya, tinggal meningkatkan dari 50 ke 100 juta achievable nggak ya gitu. Nah, angkanya mungkin jangan terlampau tinggi. Oke, sekarang Ibu Isti silakan. Penjualan. Ibu Isti. Isti monitor. Oke, di skip dulu. Eko. Baik, Pak. Mungkin untuk produk baru bisa untuk menciptakan pembelian konsumen terhadap produk X hingga 100 produk dalam 3 bulan masa kampanye. Oke. Untuk produk lama, mungkin pakai kata unit. X itu? Ulangi. Untuk menciptakan pembelian konsumen terhadap produk X hingga 100 produk dalam 3 bulan masa kampanye. Nah, untuk menciptakan pembelian konsumen terhadap produk X hingga 100 unit dalam 3 bulan masa kampanye. Lalu yang produk lama, untuk meningkatkan pembelian konsumen terhadap produk X dari 100 unit hingga menjadi 150 unit dalam 3 bulan masa. Bisa pakai kata unit, bisa menggunakan kilogram, bisa menggunakan liter. Pokoknya satuannya harus disebutkan tergantung jenis produknya. Bisa buah, bisa ton, bisa kilogram, bisa apapun ya. Bisa paham? Terakhir keuntungan siapa tadi? Saya, Pak. Ya. Untuk menciptakan keuntungan terhadap produk X hingga 50 juta rupiah dalam 3 bulan masa kampanye. Oke. Untuk produk lama, untuk meningkatkan keuntungan terhadap produk X dari 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dalam 3 bulan masa kampanye. Seperti itu mungkin. Oke, cool. Seperti itu ya. Isti udah kembali? Ya. Maaf Pak, wifi-nya tadi terputus Pak di home, jadi saya pakai tethering. Maaf ya Pak, nggak ada videonya. No problem. Jadi, kalau dari yang penjualan, misalnya perusahaan farmasi akan melakukan tambahan additional discount kepada PBF untuk menaikkan jumlah penjualan pada bulan ini sebesar 50%. Oh, nanti dulu. Kamu ikuti dulu contoh kalimat ini dulu. Coba ikutin dulu contoh yang saya buat. Pakai kata penjualan. Untuk produk baru. Untuk menciptakan penjualan terhadap produk X hingga 50% dalam waktu 3 bulan masa kampanye. Oke. Produk lama untuk meningkatkan penjualan terhadap produk X dalam 50 hingga 75% dalam waktu 3 bulan masa kampanye. Oke. Jadi begitu. Nah, sekarang kemudian termasuk share ya. Share juga
kita menginginkan si responden itu bisa share berapa kali atau berapa banyak gitu ya. Itu saya tidak memberikan contoh, tapi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kan kita ada pertanyaan. Saya stop dulu, lalu saya share lagi. Dengan cara apa gitu untuk mendapatkan attention? Dengan cara apa untuk bisa mendapatkan atau menciptakan pembelian, keuntungan? Nah, itu kita menggunakan namanya strategi dan taktik. Tadi Isti bilang, oh untuk menciptakan pendapatan itu kita akan memberikan diskon. Maka diskon itu masuknya ke sales promotion. Gitu. Jadi sales promotion itu bisa untuk meningkatkan penjualan. Bisa untuk menciptakan keuntungan. Jangan hanya diskon, mungkin kita bisa juga pakai bundling gitu kan. Atau kita kasih voucher juga supaya orang mau sering-sering belanja gitu. Kapan kita bisa menggunakan sampling? Ya, di sales promotion ini ada sampling. Kira-kira kapan, Ning? Mungkin waktu awal produk kali ya, Pak. Awal produk itu apa? Pada tahap pengenalan mungkin. Pengenalan, betul. Di saat mengedukasi tadi. Ya, di saat edukasi. Misalkan, nah, Rinso punya produk baru, butiran dengan metalik, misalnya gitu ya. Nah, dia caranya apa? Dia bikin saset-saset kecil itu, lalu dia setiap kali ibu-ibu belanja ke sebuah supermarket dikasih satu persatu, Bu, ini ada Rinso baru, itu sampling namanya. Atau bisa menjadi giveaway. Jadi di sales promotion itu ada juga yang namanya giveaway. Giveaway itu hadiah ya. Kayak misalkan dia membeli Bimoli, ada hadiah kecilnya. Di plester tuh pakai solatif di Bimolinya itu adalah Rinso baru metalik. Tujuannya apa? Supaya orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Nah itu maka larinya nanti ya ketika misalkan kalian ketika kalian menggunakan attention untuk apa? Tujuannya attention, kalian akan menggunakan alat promosi apa gitu. Kalau dari attention untuk menciptakan interest, menggunakan alat promosi apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi saya mencontohkan untuk share, untuk menciptakan itu apa ya, supaya orang bisa share banyak-banyak, ya coba lakukan itu tadi, lomba selfie gitu. Itu contoh. Supaya orang mau meningkatkan search, gimana caranya ya? Untuk meningkatkan action, gimana caranya ya? Nah, kita bisa mengombinasikan beberapa alat promosi yang tadi. Apakah alat promosi? Nah, alat promosi itu yang itu. Yang tadi di taktik dan strategi itu ya. Guys, apa yang kalian lihat sekarang? Saya monitor apa yang kalian lihat? Screen apa? PPT atau mind map? PPT, Pak. Oh, masih PPT. PPT, Pak. Oke. Saya share screen lagi. Nah, jadi tahap-tahap ini kalian harus paham apa saja yang ada, apalagi yang belum. Saya udah menjelaskan
ini semua ya product life cycle udah saya jelaskan, positioning udah saya jelaskan. Isti, saya udah menjelaskan ini ya, positioning ya. Sudah, Pak. Udah clear ya. Jadi saya tidak mengulang lagi. Dari sini saya pengen menjelaskan lebih detail aja tadi tentang objektif. Jadi setiap kali perusahaan membuat kampanye, itu bisa saja dia itu gini. Bulan pertama itu untuk attention. Bulan kedua dan ketiga itu untuk yang namanya interest, search, sama action itu harus tercapai semua gitu. Atau dalam 3 bulan semuanya harus tercapai. Tapi tentu saja harus ada, jangan harap dalam 1 minggu pertama itu atau dalam 1 bulan pertama orang mau action. Bisa saja itu hanya mengedukasi. Saya lupa di kelas ini atau di kelas yang lain, saya pernah bahas mengenai Pocari Sweat. Saya menonton video sejarahnya. Mereka perlu bertahun-tahun untuk mengedukasi konsumen Jepang betapa yang namanya Pocari Sweat itu susahnya minta ampun gitu. Perlu waktu dan perlu biaya yang mahal untuk mengedukasi masyarakat. Karena minumannya yang asin, pahit, ya. Aneh rasanya gitu menurut konsumen. Tapi dengan edukasi bahwa minuman Pocari itu buat Anda yang olahraga ini bisa menggantikan cairan keringat ya, itu kenapa air keringat itu asin ya, itu kan ion yang keluar gitu loh dari tubuh kita. Maka dengan minum produk itu seolah-olah keringat yang keluar itu digantikan gitu. Ya itu cara menjelaskannya. Wallahu alam apakah benar atau enggak, tapi dengan cara itu orang percaya. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi yang saya kasih malam ini mengenai tadi segmentasi, saya ingin Anda paham, terus kemudian objektif dari kampanye pemasaran juga seperti itu. Any questions, guys? Izin bertanya, Pak? Ya, mangga, Bu. Pak. Pak, itu yang AISAS itu kalau yang sebelumnya kan yang sempat kita, yang cukup populer kan AIDA, Pak ya. Apakah AISAS itu merupakan revisi dari AIDA atau apakah memang ada pendekatan yang berbeda? AIDA itu ketika, itu sebetulnya AIDA itu yang attention, interest, desire, sama action. Itu teori lama yang sebetulnya masih bisa berlaku ketika orang ini tidak bersentuhan dengan, kalau dia tidak melakukan word of mouth. Ya, ketika dia tidak memberikan testimoni, ketika dia tidak share, maka AIDA masih berlaku. Ketika orang itu kalau udah mengonsumsi atau udah membeli, udah diem gitu. Tapi kan ada kecenderungan orang untuk berbagi. Mereka bercerita, konsumen bertestimoni, maka AISAS itu menjadi revisi yang sangat signifikan bagi perubahan perilaku konsumen. Terutama ketika sosial media menjadi rame, orang bawaannya pengen share aja gitu. Ya, kayak contohnya Anda pergi mengunjungi sebuah kafe, kafenya itu lucu banget gitu. Nah, bawaannya kan pengen share kan. Anda check in lah di situ, Anda foto-foto lah, selfie dan seterusnya. Dari mulai interior, eksterior, makanannya dan seterusnya. Yaitu udah masuk ke yang di AIDA itu nggak ada yang seperti itu gitu. Gimana Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mau bertanya Pak? Ya.
Mangga Mas Rio dulu. Oh, Mas Ferry dulu deh. Terima kasih Mas Rio. Mau tanya Pak untuk imut banget sih berdua saling menyilahkan. Kayaknya ya lanjut. Ya. Pak, mau tanya Pak untuk cost-nya nih Pak, biayanya untuk semua kegiatan promosi pemasaran ini. Itu berapa persen dari operasional Pak? Soalnya tidak ada penjelasan di sini. Soalnya kayak kasus yang Gojek, Grab ini yang bakar-bakar duit katanya malah merugikan gitu Pak, upaya untuk pemasarannya ini. Makasih Pak. Iya betul. Itu tidak ada formula yang apa istilahnya, tidak ada formula yang dipakai yang harusnya misalkan 10%, 20%, 30%, enggak. Itu tergantung mereka ketika saya membahas mengenai product life cycle, mereka ingin membuat masa introduction itu berapa lama gitu. Masa introduction itu bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Ketika mereka punya target, misalkan dalam mereka ingin mendapatkan, let's say, keuntungan 1 triliun, misalkan begitu. Tapi dalam setahun belum juga apa istilahnya, belum juga mendapatkan 1 triliun. Itu di masa introduction, berarti mereka panjangin lagi tuh masa itu gitu. Yang tadinya mungkin dalam setahun ternyata kita panjangin lagi sampai 2 tahun gitu. Jadi nggak ada formula. Itu di banyak juga perusahaan-perusahaan sebelumnya ya, sekarang mungkin udah berbeda kondisinya. Waktu itu saya sempat bicara dengan salah seorang pejabat ada satu perusahaan Jepang yang toko belanja ya, belanja online dari Jepang. Mereka itu punya target gini, kita harus menjadi nomor 1 di Indonesia gitu. Tapi ternyata dia nomor sekian, di bawah Tokopedia, di bawah Shopee waktu itu di bawah dia gitu. Ada Tokopedia, terus ada apa lagi di mana dia tidak nomor 1. Dalam kurun waktu tertentu waktu itu, mereka tidak kehilangan, mereka itu tetap untung besar, tapi tidak menjadi nomor 1. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mundur. Karyawan tiba-tiba dipanggil, hari ini hari terakhir Anda kerja di sini. Ini paket di mana Anda akan dibayarkan. Anda akan dibimbing langsung, diarahkan langsung menuju keluar kantor, gitu kan? Keluar kantor, keluar gedung, barang-barang Anda nanti akan dibereskan oleh ada mungkin security gitu, ketemu di sana. Happy ending. Kenapa? Karena uang pesangonnya tinggi banget di luar, dan yang mengejutkan adalah mereka hari itu dipecat gitu. Alasannya karena perusahaan dari Jepang itu emang ingin menutup bisnisnya karena mereka tidak mencapai target. Target mereka bukan hitungan berapa rupiah keuntungan, berapa dolar keuntungan, tapi lebih kepada mereka harus jadi nomor 1 gitu. Itu kan beda ya, target-targetnya berbeda, objektif mereka berbeda. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan lain, Om? Apakah cukup dipahami? Jadi tidak ada formula yang berapa persen dari itu, nggak ada. Bisa aja 10%, bisa aja 20%. Nah, pada umumnya memang dengan konsep banyak perusahaan yang misalkan 20% biaya iklan ya, biaya promosi ya mereka bilang. Nah, biaya promosi ini masuk ke harga produk gitu, misalnya. Tapi kan belum tentu dengan 20% itu penjualan mungkin aja pas-pasan gitu. Nah, itu istilah bakar-membakar tuh, ya udah kita keuntungannya jangan dihitung di tahun pertama ini. Coba dibikin tahun kedua, tahun pertama dibikin introduction gitu.
Begitu ya. Jadi tidak ada hitungan yang mana yang harus diiniin. Tinggal keberanian si perusahaan. Tadi yang saya bilang dia tuh bertahun-tahun, dan itu apa namanya, Pocari itu bertahun-tahun dia membakar uang gitu. Karena si bosnya itu percaya suatu saat nanti Pocari akan disukai, dan perlu waktu, memang benar. Dan sekarang Pocari ada di banyak negara. Dulu untuk di Jepang aja luar biasa susahnya gitu. Oke? Berikutnya siapa tadi mau nanya, Om Noverio? Ya Pak, sebenarnya sih mau sekedar sharing dan minta pendapat Bapak sih Pak. Kalau saya lihat ya Pak, di Indonesia itu terkait produk atau terkait malah apa sih namanya kayak marketplace itu dia berkembangnya itu karena viral aja Bapak. Jadi kalau misalnya kalau dulu itu mungkin masuk 7-Eleven dia nggak apa ya, saya sih jarang lihat gitu iklannya. Jadi tiba-tiba rame aja 7 tuh rame. Terus yang ke arah sini mungkin Haus, Teguk itu kan produk minuman gitu Pak. Jadi makin lama makin banyak yang sejenis. Nah terus yang lebih kecil lagi mungkin kalau Bapak tahu Odading Pak, Odading Mang Oleh. Nah itu kan dia viral karena emang ibaratnya apa ya, aneh sih ya. Jadi karena dia bikin video nyeleneh akhirnya jadi lucu-lucu, dan akhirnya banyak yang beli, banyak yang nyamperin dagangan dia itu gitu Pak. Jadi kalau saya lihat ya di Indonesia benar untuk mencari Aisas itu ya cukup viral aja gitu ya Pak. Menurut Bapak gimana nih tanggapan? Oke. Bisa begitu, tapi nggak selalu. Viral belum tentu, kan kita pengen bisnis kita sustain. Kita pengen keuntungan itu meningkat terus. Kalau viral sekali terus kemudian turun, selesai. Apakah saya pernah mencontohkan pasar yang di Kebayoran itu, pasar apa itu? Pasar tradisional yang kemudian menjadi viral karena disewa oleh para anak-anak muda yang bikin kafe, coffee shop, distro, dan seterusnya. Atau pasar apa itu yang di daerah sana, Santa itu? Ya, itu ada pasar tradisional yang menjadi hit gitu loh, berita di mana-mana, media pada masuk ke situ, TV masuk ke situ meliput. Tapi nggak sampai Pasar Santa. Pasar Santa ya. Pasar Santa ya. Tapi nggak sampai setahun udah langsung orang datang sana sekali, udah gitu selesai, nggak datang lagi. Mereka berharap ke sana itu seperti ke kafe, bisa duduk lama, bisa ada AC-nya gitu kan, bisa dengerin musik yang asik gitu. Sampai sana ternyata nggak ada AC, ya kayak kita pergi ke pasar tradisional, gerah aja gitu. Yaitu pasar itu viral, rame, tapi nggak sustain. Setahun kemudian nggak ada pengunjung. Dan orang-orang yang akhirnya yang udah nyewa 1 tahun, bingung ini kita sisa bulan mau kemana lagi nih gitu. Mereka mencari tempat yang lain. Nah itu karena sesaat itu, karena mengandalkan viral itu loh. Viral bukan jaminan apa istilahnya mendapatkan keuntungan. Viral iya keuntungannya, maksudnya benefit dari viral yaitu tadi stage of apa istilahnya tahap pertama itu tadi apa? Attention itu dapat gitu. Interest dapat, action dapat, tapi reaction itu mengunjungi ulang, apakah itu kesampaian? Kan enggak. Anda pergi ke Starbucks sekali, mungkin bulan depan Anda ke Starbucks lagi, 2 minggu lagi mungkin Anda ke Starbucks lagi. Dan yang diharapkan adalah repeat purchase itu gitu.
Ya, viral nggak selalu jaminan, tapi emang menguntungkan viral itu membuat attention. Nah, attention itu orang akhirnya yang tadinya proses AISAS itu lambat menjadi cepat gitu. Cepat. Orang jadi wah rame nih, langsung pergi ke sana. Langsung share selfie di sana. Habis itu udah selesai gitu ya. Ya, jadi nggak selalu itu menjamin. Oke? Bisnis itu yang dipikirkan adalah sustain. Nggak harus pengen bus gitu loh. Kita yang penting pelan, tapi dia bisa sustain. Oke? Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak. Ya. Sekedar sharing Pak, saya boleh. Kemarin kan saya melihat iklan Shopee, nah dia itu menggait Cristiano Ronaldo. Mungkin karena pengguna Shopee itu kebanyakan wanita, mungkin Shopee sendiri pengen menggait pihak laki-laki untuk makanya menggait Cristiano Ronaldo. Nah, saya tuh bingung. Pas dia menggait Cristiano Ronaldo tuh di iklannya tuh malah goyang Shopee. Kok aneh? Mungkin buat biar iklannya viral atau gimana, Pak? Oke. Shopee itu nomor berapa sih sekarang? Nomor 1, Pak. Nomor 1 ya. Tapi nomor 1 keuntungan atau 1 transaksi? Transaksi yang saya tahu, kedua Tokopedia. Transaksi ya, jumlah transaksi. Nah, apakah ya mungkin menyenangkan juga gitu, tapi kan belum menjadikan dia itu sebagai unicorn gitu. Maka jumlah transaksi belum tentu. Orang-orang yang beli Shopee itu siapa? Kebanyakan anak muda. Produk yang dibeli pun produk-produk yang nggak begitu mahal gitu loh. Beda dengan Tokopedia. Shopee orang yang nyari ongkir gratis. Tokopedia nggak peduli dia ada ongkirnya atau gratis, orang tetap menggunakan Tokopedia. Berbeda karakteristik orang yang membeli di Tokopedia dengan yang di Shopee. Ronaldo itu mungkin digemari konsumen wanita. Tapi jangan salah, Ronaldo itu adalah tokoh yang digemari juga oleh pria. Bukan pria-pria kelemer-kelemer, tapi pria-pria maco yang memang menyukai sepak bola gitu. Orang melihat pria itu melihat Ronaldo bukan karena gantengnya, tapi karena di orang-orang terkesima dengan skill-nya gitu. Nah, Shopee itu cenderung cewek banget. Sophie, namanya aja Sophie. Sofia Lacuba lah, ada Sophie Bella, siapa tuh? Sophie. Oh, itu Sophie itu cewek. Warnanya apa? Pink gitu ya? Orange ya? Atau apa ya? Itu kan warna yang remaja, yang ceria, yang cewek girly banget gitu. Girl squad banget gitu. Yang ya, Titik tuh nggak belanja di Shopee. Ya. Mungkin yang belanja itu Maulida, si Amal, atau apalagi Resti ke Shopee itu. Nyari ongkir gratis. Beda ya. Kalau Titik, Jadi pemilihan itu bukan jadi dia bisa menggunakan gini, multi segmentasi gitu. Untuk segmen pria dia menggunakan siapa, untuk segmen anak-anak atau wanita dia menggunakan siapa. Ya, jadi multi segmen karena mereka pengen seluas mungkin segmentasinya. Iklannya banyak ya. Oke. Mudah-mudahan bisa terjawab. Yang lain teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain? Viana, lu garuk kepala melulu ketombean. Coba ada pertanyaan apa nggak? Nggak ada, Pak. Oke.
Teman-teman, insya Allah minggu depan kita akan latihan bagaimana mengukur personifikasi, mapping ya. Saya minggu pertemuan sebelumnya udah membahas soal itu yang ini mapping belum? Apa? Perceptual mapping udah saya bahas belum? Belum ya? Oke. Sebelum saya tutup, saya coba buka dulu apa yang disebut dengan perceptual mapping. Jadi gini, share screen dulu. Nah, ketika kita bicara mengenai situation analysis, kita yang idealnya kita bisa memiliki data penjualan dulu. Misalkan dalam 2-3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir data penjualannya seperti apa. Ya, dalam 5 tahun terakhir, pada tahun berapa tren penjualan naik atau turun atau stagnan. Pada bulan apa penjualan naik atau turun atau stagnan. Pada hari apa penjualan turun atau naik dan seterusnya. Yaitu bagaimana kita bisa membuat grafik ya. Ini contoh waktu itu saya dan mahasiswa saya meneliti tentang sebuah salon ini bukan salon di mall tapi salon di perumahan elit. Dia tidak beriklan, pelangnya juga udah sangat kumel bahkan tak terbaca, tapi tiap bulan itu bisa 50 juta penghasilan. Nggak beriklan loh. Salon aja loh. Nggak ada bisnis yang lain. Nah, di situ tapi terlihat tuh dari Januari sampai bulan Desember ramenya pada bulan apa saja. Di situ ada terlihat pada bulan Februari, pada bulan Desember, kayak gitu. Kenapa Desember? Karena itu Natal. Kenapa di Februari? Karena itu Imlekan, yaitu kompleks kebanyakan Chinese. Jadi itu terlihat tuh pas musim-musim perayaan-perayaan itu terlihat menjulang banget penjualan. Sehingga si perusahaan kita bisa menyarankan kepada si salon itu jangan berpromosi di Februari dan di Desember karena lu pasti rame. Coba cari di bulan apa yang sepi kayak gitu ya. Itu pentingnya data penjualan. Termasuk juga di hari-harian Senin sampai Minggu. Sepi itu Senin sampai Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh rame. Maka kalau mau berpromosi, gunakan hari Senin sampai hari Rabu. Itu kenapa dulu teman-teman ada istilah I hate Monday. Ya, saya cerita dulu nih. Dulu, kalian tahu Hard Rock Cafe tahu ya? Hard Rock Cafe itu di Tamrin, Gedung Sarina. Dia itu luar biasa. Dia bikin program tahu nggak? I Love Monday. Orang, dulu saya masih muda, masih ganteng, masih banyak uang, masih pokoknya zaman keemasan lah ya. Kalau sekarang udah padi itu udah merunduk ya, bukan merunduk karena apa ya, tapi karena udah tua gitu. Itu kafe-kafe itu night club, apa istilahnya tempat-tempat malam itu Senin itu pasti sepi banget, nggak ada orang keluar. Kenapa? Karena Senin itu orang hari pertama ngantor gitu. Dulu tuh rame itu cuman pas udah mendekati weekend aja ramenya itu. Tapi kemudian yang saya ingat banget si siapa tadi? Starbucks ya? Sorry. Apa? Hard Rock, Pak. Hard Rock Cafe itu yang di Tamrin itu bikin program yang namanya I Like Monday ya. Dan itu rame luar biasa. Kalau di diskotik atau di klub-klub gitu biasanya suka ada
Kalau di luar negeri tuh ada, untuk mahasiswa ada tuh biasanya, atau anak SMA yang akhir gitu, yang mau liver gitu, yang mau meninggalkan kelas itu, udah mau lulus itu, biasanya kalau students night itu misalkan hari Kamis ya, biasanya Kamis malam atau ya Kamis malam misalkan kayak gitu contoh ya, mahasiswa. Terus Rabu malam itu di mana-mana biasanya ladies night gitu. Cewek-cewek masuk gratis, tapi kalau cowok harus bayar kayak gitu. Nah itu Monday itu biasanya nggak ada yang keluar rumah, nggak ada yang orang pulang dari kantor langsung ke sana. Tapi si Hard Rock ini bikin program di mana program itu rame gitu. Orang akhirnya menyadari, oh ya kita refreshing itu bisa hari apa aja gitu, bukan selalu di hari akhirnya dari Senin sampai Senin lagi kafe-kafe kemudian jadi rame. Terus gegara itu, saya pernah membaca sebuah artikel begitu. Di Jakarta ya khususnya. Nah, teman-teman, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan-perubahan itu bisa aja distimuli oleh aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, oleh perusahaan. Jadi membuat perilaku kita berubah, perilaku konsumen berubah gitu. Nah, saya tadi mau share apa jadi lupa. Kita kembali di sini ya. Tadi saya udah jelaskan di sini ada yang disebut dengan apa tadi, dari data penjualan, product life cycle. Product life cycle udah, SWOT analysis kalian udah ngerti, positioning. Nah, positioning itu saya mau jelaskan mengenai, jadi positioning itu kayak bagaimana perusahaan menempatkan produk kita di antara produk-produk yang lain gitu loh. Mapping. Jadi saya ambil contoh begini. Saya bukannya udah menjelaskan yang soal itu, yang Insa Bodrex itu. Udah belum? Oke. Ini ya. Obat pereda sakit, pereda nyeri. Ini apa ini? Ultraflu. Ini Ultraflu. Dekolsim. Stopcock. Ini udah pada kadaluarsa. Ada Oskadon, ada apa ini? Decolgen, ini ada apa? Bodrex. Ini apa? Biogesic. Tadi Stop Cold udah ya. Ini apa? Mixagrip. Ini ada Maxtril. Ini ada Insa. Ini ada Saridon. Oh, ini ada hilang satu. Ini ada yang ngambil. Mahasiswa kan suka iseng. Ini ada Panadol. Ini ada Neosep. Banyak banget ini. Ada Paramex ya. Ada Sanaflu. Paramex sudah tadi ya. Dan terakhir apa ini? Feminax. Semua pereda nyeri. Kalian perhatikan, kalau besok lusa kalian ke warung, itu komposisi tertinggi apa dari produk-produk ini? Di sini ada ditulis nih. Apa ini? Paracetamol. Panadol apa? Paracetamol. Hampir semua paracetamol. Bukan hampir, semuanya memang paracetamol. Ada yang 400 mg, ada yang apa, itu semua paracetamol. Jadi, nyeri apapun bisa disembuhkan dengan minum paracetamol, merek apapun. Gitu. Tapi kan orang sekarang percayanya apa? Untuk flu itu ya stop cold,
dong gitu. Decolgen itu untuk sakit gigi misalkan. Feminax itu untuk perempuan yang sakit head. Padahal yang diminum sama-sama paracetamol. Begitu? Bisa paham? Itulah yang dilakukan oleh perusahaan, positioning. Sehingga kita percaya Bodrex itu hanya untuk sakit kepala. Bodrex merah itu untuk sakit kepala, meredakan flu dan batuk berdahak. Nanti ada lagi batuk kering. Nanti ada lagi migrain. Padahal sama-sama paracetamol. Gitu. Itu dahsyatnya positioning. Dan ketika orang percaya, Feminax itu hanya untuk perempuan dan nyeri head. Anda bayangkan kalau ada perempuan, dia batuk, dia flu, terus kemudian dia nyeri head di waktu yang bersamaan. Dia akan minum satu Feminax, buat batuk tadi apa? Maxtril, buat kepala apa? Panadol. Padahal nggak begitu, cukup satu paracetamol, apapun, semua bisa hilang gitu. Ya jadi si Noverio sakit gigi pun minum Feminax sebetulnya bisa. Kenapa? Karena toh yang diminum adalah paracetamol. Gimana? Konsep positioning bisa paham nggak? Itu caranya, ya. Bahwa satu produk tapi dipositioningkan berbeda dan orang percaya. Ya, jadi untuk sakit kepala di sebelah kanan, minum Bodrex biru. Di sebelah kiri, Bodrex hijau. Contohnya kayak gitu. Sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai positioning? Dan yang paling mudah, bagaimana si perusahaan dikenali, positioningnya apa, itu dari slogannya. Slogan dari perusahaan adalah identitas dari perusahaan itu. Dan itu adalah positioningnya mereka gitu. Ya. Nah, minggu depan kita, insya Allah kita akan belajar bagaimana mengukur positioning produk-produk yang bersaing. Gimana? Ya, insya Allah nanti Isti jangan bosan mengingatkan saya. Saya jadwal saya kadang, cuman kalian nggak mau di hari Sabtu ya. Pada sibuk ya, sibuk. Bisa Pak. Mending punya pacar gitu ya, hari Sabtu pada sibuk. Kalau bisa kabarin saya ya, jadi saya bisa bayar hutang pertemuan saya yang tertunda. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan lagi silahkan, kalau nggak ada pertanyaan disimpan sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Beberapa materi dan tugas tolong ikuti di Google Classroom, tugasnya bertahap, supaya kalian nanti paham, dan untuk UTS sudah saya kasih tahu bahwa kalian nanti akan membuat sebuah kampanye pemasaran. Kalian udah pilih-pilih produknya apa, mereknya apa, sudah siap-siap sehingga nanti kalian tidak harus pusing lagi mau bikin kampanye pemasaran untuk apa ya. Jadi dibikin ini aja simulasi. Apa istilahnya, project fake ya, tapi berdasarkan kisah nyata. Apa tuh? Misalkan Indomie mau bikin produk baru, varian baru gitu. Lah kalian rasa apa? Misalkan rasa empal Batak misalnya. Nah, seperti apa menyiapkan kampanye untuk Indomie varian empal Batak, misalkan kayak gitu. Oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya tutup ya.